Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk teorema subgroup yang ketiga. Setahu saya untuk teorema subgroup ada tiga. Jadi yang pertama dan kedua untuk yang sembarang grup apakah infinite atau finite. Nah untuk teorema yang ketiga ini khusus yang finite. Ya, jadi untuk yang finite bisa menggunakan teorema ini. Ya, tapi ini khusus jadi untuk yang kasusnya untuk yang finite bisa menggunakan teorema ini yang hingga ya. Oke, pada teorema yang ketiga untuk yang grup yang finite untuk menentukan subgrupnya kita menggunakan ini di sini. Diberikan G adalah grup dan H adalah subset finite tidak kosong dari G. Berarti hanya elemennya bisa dihitung ya. Maka H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap AB elemen berlaku tertutup saja. Jadi teorema ini hanya berlaku sifat tertutup saja ya. Jadi lebih simpel. Ya, jadi buktinya untuk dari kanan ke kiri itu dari kiri ke kanan itu lebih simpel karena kalau hal adalah grup pasti dipenuhi sifat ini. Berarti dari kiri ke kanan jelas ya. Untuk bukti dari kanan ke kiri kita menggunakan teorema yang pertama. Berarti tinggal membuktikan berarti H itu memuat elemen in plus untuk setiap elemen. Jadi kalau saya punya elemen di H maka pasti dia punya inverse. Berarti kita menggunakan kondisi teorema pertama. Jadi untuk dari kiri ke kanan trivial. Oke, kita buktikan. Berarti bukti dari kiri ke kanan sudah jelas ya bukti. Berarti di sini ya, karena di sini saya punya Karena saya punya H, berarti diketahui ya. Oke, saya mungkin lebih supaya mudah untuk belajar mungkin ya. Siapa yang diketahuinya, siapa yang dibuktikan. Saya coba format seperti itu. Berarti untuk yang bukti dari kanan ke kiri di sini saya punya ini harus saya perbaiki ya penulisannya. Oke. Saya punya bukti ke sana. Oke, berarti diketahui di sini. Diketahui H itu adalah subgroup dari G. Nah, ini kan akan dibuktikan untuk setiap AB elemen di H akan berbukti A B elemen di H. Terbukti langsung ya. Oke, berarti terbukti langsung. Karena H sub dari G. Oke. Berarti berbukti kan? Berarti untuk setiap AB elemen di H berlaku ini. Nah, berarti terbukti ya, sifat itu dipenuhi. Berarti sekarang yang harus kita perhatikan dari bukti dari kanan ke kiri. Berarti saya punya ini diketahui di sini. Diketahui di sini berarti apa? H adalah subset finite. Ya, berarti H itu subset finite dari G. Dari grup. Kemudian untuk setiap AB elemen di H maka dia tertutup. Ini kita punya seperti itu ya, yang kita punya seperti itu ya. Berarti saya sekarang patokan, berarti untuk menunjukkan ya, untuk membuktikan H itu subgroup dari G berdasarkan teorema yang pertama ya. Cukup dibuktikan. Nah, lihat kondisi dari teorema yang pertama kan di sini tertutup sudah dipenuhi. Berarti ini sudah dipenuhi. Berarti cukup dibuktikan untuk setiap A elemen di H, berarti A pangkat min 1 ada di H. Berarti ini aja dibuktikan. Satu saja. Ya. Oke.
Kita coba ya. Diambil sebarang A di sini. Di sini A-nya finite ya. Di sini karena A itu finite dan H tertutup, maka saya punya ini sekarang. Maka saya punya di sini A. Ini kalau kita lihat ya, maka saya punya A. Maka saya punya A kuadrat AA, kemudian A pangkat 3, berarti saya punya A kuadrat A, terus situ saya punya lagi sini AM, mungkin saya punya AM di sini. Saya punya A pangkat M sama dengan A pangkat M-1 dengan A. Ini kemungkinan seperti ini ya, dan seterusnya. Elemen di H. Nah, ini yang kita punya. Ya. Akibatnya saya punya apa? Ini kan berarti sebanyak infinite loh di sini. Ini kan sampai enggak tahu. Akibatnya ya dari sini kan. Ini maka ini semuanya di H. Saya tulis di bawah ya, kejelasannya di H. Ini saya tulis di sini. Berarti kan sebanyak akibatnya kumpulan infinite. Berarti kumpulan infinite dari sini. Dari yang saya tulis ini jadi A kuadrat, A pangkat 3, dan sampai dengan A pangkat M, dan seterusnya. Akibatnya kumpulan infinite. Ya, akibatnya kumpulan infinite dari sini. Anggaplah sini persamaan kondisi 1 ya. Nah, dari sini ya, dari sini semuanya di H. Nah, berarti di sini di H. Ya, berarti dari sini semuanya di H. Semuanya dia. Jadi ini ada di H, ini ada di H, ini ada di H, ini ada semuanya di H. Berarti di sini dari 1 ada dalam H. Termuat di H ya. Termuat di H. Nah, bentuk ini bisa saya kumpulkan dalam bentuk himpunan. Yaitu saya punya ini. Kalau saya kumpulkan dalam bentuk himpunan, berarti saya punya A kuadrat, A pangkat 3, seperti itu. Kemudian saya punya bla bla bla, A pangkat M, dan seterusnya. Inilah subset daripada si H. Nah, karena saya punya hanya finite, karena H adalah finite, berarti terdapat pengulangan di sini. Pengulangan kan kalau diteruskan di sini kan akan mutar lagi kembali ke awal ya. Maka di sini karena H adalah finite dan saya punya ini ya. Karena H adalah finite dan ini yang saya punya himpunan A kuadrat, A pangkat 3, terus ini saya punya A pangkat M, terus ini sub dari H ya, maka akan terjadi pengulangan di sini. Maka ada pengulangan. Ada pengulangan dalam himpunan ini. Dalam himpunan, misalkan saya ambil ini S aja ya. Saya ambil S biar untuk supaya apa? Nah, ada himpunan di dalam S, bukan dalam himpunan S, ya. Nah seperti itu. Contoh kalau misalnya ini teman-teman kalau bingung apa? Contoh kalau saya ambil untuk Z3 ya, untuk Z4 lah. Z4 itu kan ini finite ya, anggotanya kan 0, 1, 2, 3. Ini kemarin
pada kita bicara di grup siklik, ini jet tempati bisa kita bangun dalam bentuk 3 pangkat. Ya, jet tempati bisa kita nyatakan dalam bentuk 1 di sini. Dan di sini adalah 1 pangkat 0 itu sama dengan 0 di sini. 1 pangkat 1 adalah 1. 1 pangkat 2 adalah, ini jet tempatnya grup terhadap operasi penjumlahan. Seperti itu. Ya. 1 pangkat 2 adalah 2. 1 pangkat 3 adalah 1 pangkat 2 adalah 1 pangkat 3 adalah 3. Nah, 1 pangkat 4 di sini kembali ke situ. Ke 0 di sini. Ya, jadi nanti kalau 1 pangkat 5 kembali ke sini. Ini maksudnya pengulangan. Terjadi pengulangan di situ. Itu maksudnya. Jadi ada pengulangan di situ, ada bentuk pengulangan. Ini kan mirip himpunan itu dibangun oleh si A kan. Nah, ini kan pengulangan pada saat 1 pangkat 4 kembali ke 0, 1 pangkat 5 kembali ke 1, dan seterusnya. Nah, ilustrasi ini menggambarkan term yang barusan yang kita bahas. Ya. Jadi menggambarkan yang ini, A pangkat 2. Ya, berarti ini boleh saya anggap bukan 0 lah, bukan 0 ya, kita anggap pangkat 4 aja di sini. Ini berarti ini dia pangkat 4. Ini kalau saya anggap ini kita pangkat, biar kelihatan pengulangannya. Jadi 1 pangkat 1 ini kan yang di atas seperti A pangkat 1 ya, di atas kan A pangkat 1. Berarti secara logika kan sama di sini kasusnya. Kan 1 pangkat 2 kan sama dengan 2, 1 pangkat 3 itu sama dengan 3, 1 pangkat 4 sama dengan 0. Nah, kalau saya teruskan, terus ini kan terjadi pengulangan. 1 pangkat 5 kan kembali ke 1, 1 pangkat 6 kembali, dan seterusnya. Itu maksudnya. Maka ada pengulangan dalam himpunan S itu maksudnya. Ya, pengulangan dalam himpunan S di sana. Nah, berarti kalau misalkan saya punya di sini ya, 1 pangkat 2 ini kan nilainya 2. Ini akan sama dengan 1 pangkat 10. Ini 2 nilainya. Ya, kan 4 dibagi 10 bagi 4 kan sisanya 2. Nah, ini kan ada berarti 2. Kondisi seperti ini. Ini juga akan sama dengan 10 pangkat 22. 1 pangkat 22. 1 pangkat 22 juga kan sama dengan 2 di sini. Nah, berarti di sini berarti ada pengulang, sehingga saya punya bilangannya apa gitu ya. Tapi dia yang satu kecil, satu besar. Tapi dia sama. Ya, itu mungkin penjelasan untuk memahamkan apa sih maksud mengulang di situ. Jadi dia pindah, tetapi dia diteruskan, dia kembali lagi jadi siklus, dia siklik. Ya. Sehingga di sini sehingga terdapat bilangan. Tadi kan ada bilangan 2 dengan 8 kan, 2 dengan 8, 2 dengan 22, dia sama pangkatnya. Sehingga ada di sini. Ada bilangannya apa ya? Bilangannya misalkan R dan S, bilangan bulat ya, R dan S. Sehingga saya punya ini. Sedemikian sehingga saya punya. Nah, di sini kan ini kemungkinan gini. Di sini RS, anggaplah S-nya di sini ya. Nah, R seperti ini. Ya. Dan saya punya kondisinya kan A pangkat S, A pangkat R itu sama dengan A pangkat S. Ini kan elemen di H semuanya. Nah, elemen di H. Ini yang kita punya kan? Nah, karena saya punya ini, ya, ini kan H. Karena saya punya H itu sub dari G, maka saya punya apa? Maka saya punya A pangkat R, A pangkat S itu ada di G. Ingat, karena G adalah grup, maka punya inverse kan? Ya. Nah, karena saya punya ini, sehingga saya punya apa? A pangkat R pangkatkan min 1, ini seperti ini, sama dengan A pangkat S pangkatkan min 1, ini pasti anggota daripada si G. Yang mengakibatkan ini. Sehingga akibatnya
Akibatnya saya punya ini. A pangkat R, A pangkat min S, ini kan sama dengan min R ya. Ini kan sama dengan min R, ini sama dengan min S. Kalau dijabarkan berdasarkan definisi yang kita punya. Akibatnya saya punya ini kan bisa kita jabarkan, ini sama dengan A pangkat R ya. Mungkin sebentar saya ini kan supaya apa? Supaya mudah, supaya mudah. Ini dari sini asalnya berarti yang ini berarti sama dengan yang saya buat kecilan dulu ya, supaya nanti nyambung. Sehingga berdasarkan kondisi yang kita punya di pendahuluan kita di grup itu kita jelaskan ini penulisan bahwa A pangkat R. Jadi ini sebentar. A pangkat R kan ini berarti min R sama dengan sini kan sama dengan A pangkat min S, itu elemen di situ. Akibatnya ini A pangkat S, A pangkat min S itu sama dengan identitas. Nah ini, oleh karena itu saya punya ini. Oleh karena itu saya punya apa? A pangkat R. Nih, jadi kan saya punya A pangkat R. Nih, min S di sini. Nah, ini kan berarti A pangkat min S di sini, berarti min S. Kemudian saya punya min 1. Nah, ini. Ini sama dengan identitas. Ini kan sama dengan identitas. Nah, ini yang kita punya identitas. Ini adalah di sini ya. Oleh karena ini di sini. Atau saya jabarkan dulu. Ini Kalau sekalikan lagi dengan ini kan tadi ya. Ini sama aja dengan, ini saya gabungkan. Ini kan sama dengan ini kan dengan pangkat min 1. Ini ya. Berarti kan ini sama dengan Jadi kalau saya nyatakan ini kan sama dengan ya. Berarti kan bentuk ini ini kan bentuknya Yang ini kan jadi R min S kan Berarti kan pangkatnya sama, basisnya kan sama. Sama kan, berarti berhubung dia berarti kan bisa digabungkan pangkatnya. Ini kan sama dengan sini. Kan waktu kalau AX, nah AY dan AX tambah Y seperti itu. Kan seperti itu. Kan sama di sini. Tapi kalau ini kan sama dengan ya. Berarti kalau saya kalikan dengan berarti pangkatnya ditambah karena dia sama basisnya. Ya, seperti itu logikanya. Oke. Dan berarti apa artinya? Apa artinya? Ya. Nah, karena saya punya ini, kalau kita perhatikan, kan SR-nya berupa bilangan asli ya, lebih besar daripada 1 di situ. Maka kemungkinannya di sini, ini kan kemungkinannya kalau dikurangi 1, ini kemungkinan dia besar 0. Kemungkinannya nih, karena saya punya R-nya ini ya. Karena saya punya ini kalau selisihkan dia, kemungkinan dia kalau S min R ini, saya punya R min S ini, kalau saya kurangi dengan S, maka kemungkinan lebih besar sama dengan 0. Ya, selisihnya 1 ya. Kemungkinan kalau yang paling mungkin dia selisihnya 1. Jadi kalau kurangi 1 kan pasti besar sama dengan 0. Ya. Berarti yang ini kan bisa kita nyatakan. Oleh karena itu, sehingga saya punya ini. Sebentar. Tulisnya nggak gini ya. Sebentar, ini mungkin ada salah di sini. Saya tulis dulu ya, saya ulangi lagi. Nih. Nih, saya punya ini. Dari sini saya punya ini ya. S berarti R ini. Oke. Nah, ini berarti nanti kalau kita operasikan dengan yang ada di sini, berarti ini kan berarti ya. Berarti bentuk yang kita punya, ini saya coba sederhanakan ya. Oleh karena itu, saya punya apa? Oleh karena itu, berarti kan saya punya apa? A R min S itu sama dengan identitas. Ya, identitas di sini. Nah, sekarang kalau saya operasikan lagi dengan ini, karena itu akibatnya saya punya saya operasikan dengan si min 1 di sini.
Nah, jadi saya punya kan ini E dengan A pangkat min 1 itu sama dengan A pangkat min 1. Ya, itu yang kita punya. Nah, karena saya punya di sini, ini adalah inverse, ini yang tertutup ya. Karena saya punya di sini, karena saya punya 0 itu kecil daripada S, kecil daripada R, ya, maka saya punya ini. Maka saya punya R min S min 1 itu besar sama dengan 0. Ya, besar sama dengan 0. Maka akibatnya saya punya apa? Akibatnya ini berarti akibatnya A pangkat R min S, ya, min S min 1 sama dengan A pangkat min 1 itu elemen dari si H. Berarti terbuktikan tadi, ya. Jadi di sini jadi terbukti bahwa dengan kata lain bahwa H itu adalah sama daripada si G. Itu mungkin. Dan tadi ada slip ini, mohon maaf ya, slip di sini tadi. Ini E ya di sini. Ini E, tapi kalau dengan E tadi nggak masuk ya. Maksudnya buktinya kalau saya dengan E lagi kan tidak sampai ke bukti. Berarti saya harus dengan A di sini, menyamakan bilangan pokoknya. Dengan E bisa, cuman tadi nggak nyambung nanti akhirnya. Nggak nyambung dia. Ya, nggak nyambung, nggak bisa, salah tadi, mohon maaf. Jadi harus dengan A supaya bisa masuk di inverse. Itu mungkin bukti untuk yang finite ya. Untuk contohnya ya, bisa kita lihat di contoh-contoh yang finite di sini ya. Nanti bisa buktikan dengan sini. Tetapi mungkin ya paling aman sih kita buktikan dengan teorema 1 atau teorema 2. Ini sebagai wawasan nasana pembelajaran teman-teman pada saat teorema di grup itu ada 3. Yang 1, 2 itu untuk bebas apakah finite, apakah infinite. Tetapi kalau yang finite bisa menggunakan teorema 1, cukup dibuktikan dia tertutup saja. Itu mungkin video dari saya. Jadi untuk untuk pertanyaan boleh dilayangkan di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.